Duh. Kalau dapat pakai karateh lah nak. Hah? Nah, taruhlah. Jan mananyo, batanyo. Kalau mau juji jangan boleh. Nah, mulai kita. Assalamualaikum. Iya, iya. Iya. Badak jadi begitu. Iya. Iya. Itu Jokowi masalah. Iya. Terima kasih. Jangan masjid, gereja, sinagog, wihara semua ditutup. Apa sebab? Kalau secara ilmu hakikat, virus itu sudah takdir umat Nabi Muhammad. Siapa yang menyebarkan virus? Itu ilmu hakikat, bukan ilmu biologi, bukan ilmu kimia. Nanti protes balik kimia kamu beko. Buya, kau nak ngerti kimia. Nah, kita berbicara ilmu hakikat. Apapun virusnya, siapapun yang mengeluarkannya, itu adalah sunatullah umat akhir zaman. Siapa yang mengeluarkannya? Yang takut Samiri. Ya. Siapa namanya? Ada nama kita namanya Samiri nak. Tukar kini jo. Dia apa tukar? Bagian nama baru. Kalau Damiri no ada, ya. Daroni no ada. Samiriko ingin inyo membunuh sosok imam akhir zaman. Acaranya diujilah. Virus itu tidak bisa diangkat kecuali dengan doa imam akhir zaman. Di virus itu Pak, tidak bisa diangkat kecuali berdoa imam akhir zaman. Imam Al-Ghaus, wali kutub tertinggi, berdoanya. Jadi mursyid berkumpul sejuta, tidak akan tangkek kalau orang pun tidak mangkek tangan. Pangkat kewaliannya namanya Al-Ghaus. Itulah pewaris mutlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang di kolbu Nabi ada di kolbunya. Supaya orang itu keluar, maka dikeluarkanlah virus. Kalau virus itu di tengah jalan petang hilang, apa kata Dajjal? Lah keluar barang itu mah. Kita serang langsung. Dan ini tahu nanti di mana posisinya. Indonesia habis Indonesia, Pakistan ke Pakistan, Mesir ke Mesir, Saudi ke Saudi, dihabiskan tuh negeri. Semua agama, sebab Samiri itu tidak beragama. Samiri itu nanti membuat agama sendiri. Inyolah Tuhannya. Ya. Jadi semua agama. Jadi bukan masalah iko presidennya siapa, gubernurnya siapa, wali kotanya siapa, bupatinya siapa, tidak ada urusan. Gereja-gereja di Eropa ditutup. Gereja-gereja di Amerika ditutup. Sebagaimana juga masjid di Indonesia ditutup. Bahkan yang tadinya tidak ada jarak, gereja-gereja di Amerika dijarakkan. Ketika ada yang buat, itu langsung ditangkap oleh polisi setempat. Samu di awak tidak ada ditangkap, cuma ditutup sementara. Tidak ada penutupan masjid sebenarnya. Yang ada cuma itu mereka ulama kok kemudian bertanya kepada ahli kesehatan. Oi Pak Dokter, sebenarnya. Sebab ulama tidak lo kasaf do. Coba virus itu kan nampak virus juga. Tapi kecek dokter banyak orang mati dari virus. Ya. Pakai alat namanya apa? Tes PCR. Tes antigen.
Tapi sampai kini tidak ada dokter satupun yang melihat dengan mata kepalanya virus itu bentuk apa. So, virus itu bukan benda yang bisa dilihat dengan mata. Tiba-tiba muncul saja bentuk virus itu bentuk rambutan. Nak. Iya betul. Kan dia bentuk rambutan, nak. Yo. Kiranya itulah muncul 10 tahun sebelum corona keluar. Gambar itulah muncul, dipresentasikan oleh seseorang di depan WHO. Tapi WHO kemudian dikritisi oleh ada dulu namanya Dokter Siti Fadilah. Siti Fadilah itu bukan inyo yang pintar, tapi inyo didoakan oleh seorang wali. Makanya kemudian berkalamnya di depan WHO, tidak boleh buat status pandemi di Indonesia. Berhasil nggak dulu waktu SARS? Berhasil. Tapi kan beliau sudah bukan menteri, jadi sudah tidak ada backup oleh seorang wali. Walaupun beliau masih berkoar-koar di channel-channelnya. Enak didengar orang lagi. Ya. Jadi Indonesia itu yang backup wali, Pak. Tidak percaya, Pak? Sebanyak tuh wali di Sumatera, tapi yang terkenal tetap wali di Jawa, ya. Ada 9 wali Songo sampai dewa wali Songong. Ya. Sebanyak tuh mursyid-mursyid di negeri Jawa. Tapi tidak ada yang terkenal. Apa sebab? Negeri kita paling jauh dari adab kepada orang yang sudah wafat. Coba langku saya. Kalau ndak berang murid-muridnya, ndak ada orang ngurus. Ya nak? Syekh Abdurrahman Kumangu dulu itu kambing masuk ke dalam. Kinilah dia pagar. Orang mati juga mati, tapi kan orang tuh punya jasa. Ini punya jasa. Dan yang penting tidak dikubur di tanah wakaf umum. Kalau di tanah wakaf umum tidak boleh dibangun apapun di atasnya, kecuali cuma tanda batu nisan. Ya. Di mana dek kaji itu? Buka kitab Al-Um Imam Syafi'i. Dek kawan, dibacanya hadis. Nah Rasulullah SAW anil bina alal maqabir. Nabi melarang membangun di atas kubur. Itu dijelaskan oleh Imam Salaf. Siapa Imam Salafnya? Imam Syafi'i. Oh, kita nggak ikut Syafi'i. Kalau engkau tidak ikut Syafi'i, lalu salafnya yang mana yang engkau ikuti? Apa kata Imam Syafi'i? Itu tanah kuburan, tanah wakaf umum, bukan wakaf yang spesial khusus. Kalau yang di surau apa belakang terminal kok, itu kan wakaf khusus itu, maka boleh dibangun untuk mursyidnya, tidak masalah. Ya. Dek kawan tak putih kaji. Padahal itu ada di kitab Al-Um. Tinggal membaca, minat baca kurang. Fatwa copek, ceramah gagah. Ya. Alasailah. Jadi kita kira begitu. Itu memang betul-betul desakan. Ulama pun tidak berdaya. Jadi buya-buya itu ada satu saja mengecen. Corona tidak ada. Oh, bisa hilang. Habis kiprah dakwahnya. Ya. Coba boleh dapat kyo. Ya. Apa salah jadi ulama nak? Tentu saja jadi ulama. Tak model itu cara memahami. Nabi Muhammad ketika dihadang oleh kafir Quraisy ngalah nak? Ngalah selak sentak. Ngalah selak sentak. Kalaupun bangunan masjid ditutup, menyembah Allah dilarang tak? Yang masjid itu tubuh nalahir kok, atau masjid itu apa? Apa kata Nabi? Waju'alat liyal ardu masajidah. Itu beda umat Muhammad dengan umat terdahulu. Bumi dijadikan untukku dan umatku sebagai masjid. Seandainya semua masjid kita nanti diratakan, justru semua tempat ini adalah masjid. Tak salah itu. Tutuplah. Kami kesembayang juga. Tutuplah kami ke mengaji juga. Dan corona itu bukan hanya corona, virus itu Bapak Ibu pada tuh nanti targetnya memecah belah semua orang beragama. Orang beragama itu jauh dari ego. Ya, jauh dari nafsi-nafsi. Orang beragama, ya berkumpul-kumpul orang beragama. Kita berkumpul nak gini. Itu yang mau dipecah dengan virus.
Akhirnya kita curiga aja orang, wah bawa virus bang. Itu nak batuk-batuk kita curiga kan. Padahalnya batuk pagi. Dia apa nak bagi minum jak cekolah, benda itunya batuk nak bagi minum. Agilah minum ke dia tu. Bukan nama minum tu ada belakang, kasihan pak. Latih buaya ya. Lah, adalah yang ditanya. Ya. Salam. Suka menyindir. Rendah hati tapi suka menyindir. Ya. Oke, baik. Ya. Salam. Bagaimana cari jada menjadi tentara Al-Mahdi? Al-Mahdi itu dapat petunjuk. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Surat At-Taghabun. Siapa yang percaya kepada Allah, Allah bimbing kalbunya. Percaya dengan konspirasi kok banyak teorinya. Tak pandai-pandai memilih, tak selesai badannya. Orang yang tidak betul imannya kepada Allah, tebak-tebakan, menebak-nebak. Nah, itu banyak kini ilmu tebak-tebak akhir zaman. Ya. Encak kepe kumbuh le makan es tebak, nak. Le dojo es tebak, tinggal namu lah. Jadi bagaimana cara menjadi tentara Al-Mahdi? Mahdi lawannya Dajjal. Dajjal itu imam hoax, nyobau ayat, nyobau kesaktian, nyobau simbol-simbol Allah dan Rasul, tapi di belakang nyeputar balik. Makanya untuk menghancurkan umat paling mudah bawa semangat beragama lalu kelokkan. Kelompok itu bernama nanti Khawarij. Apa nama kelompoknya? Khawarij itu menggunakan ayat untuk membunuh sesama muslim. Ya, hati-hati. Jadi tolong Bapak Ibu jangan senang dulu kalau anak hafal Quran. Harus senang hafal Quran dan faham isi Quran. Gitu ya. Tidak hanya hafal. Para sahabat itu tidak mementingkan hafalan, tapi mereka mementingkan pemahaman. Kata Abdullah bin Umar, kami menghafalkan ayat itu khamsan, 5 ayat. 5 ayat kami amalkan, kami fahami. 5 ayat kami hafalkan, kami fahami. Begitu. Kalau kita kan gini 40 hari hafiz Quran. Malu ada umur itu Nabi Majana. Ya, nak percaya betul. Jadi caranya jangan mengikuti hoax.
Hoax itu kini ada di handphone. Di handphone kita banyak hoax. Ambo sedih beberapa mursyid buya-buya tarekat, buya-buya ahlu sunnah terkena hoax. Banyak kena hoax. Mulai dari hoax virus, hoax aliran iko, aliran itu lah banyak. Ya. Jadi baca rohnya, jangan ikuti hoax, belajar ilmu kolbu, nanti kolbunya akan bimbing. Kolbu itu yang gerakan Allah. Semakin kenal seseorang dengan kolbunya, semakin kuatnya mengenali peran Allah di kolbunya. Jadi kolbu itu tidak bisa dihalangi. Ambo sering memberikan ilustrasi, jangankan kolbu, rambut yang tumbuh di badan, satu helai pun kita tidak bisa atur. Pak, boleh tanya Pak? Uban yang dulu dijanggui Pak Tule bisa Pak menahan Pak? Kanda artinya hitam nak, tapi nak tumbuh putih. Tanda beliau kajanggui surang tidak berkuasa. Apalagi kepada kolbu. Kolbu itu kita tidak ada kuasa Pak. Maka kalau faham kolbu, orang akan dibimbing kepada Allah SWT. Surah kolbu itu hanya mau mendekat kepada sumber kebahagiaan, yaitu Allah Subhanahu. Jadi mulailah hidupkan balik surau-surau ahli zikir. Ya. Tapi kalaulah belajar zikir, jangan cerita-cerita pengalaman-pengalaman tidak penting ke orang. Simpan pengalaman itu, ceritakan hanya kepada guru. Jangan pandang-pandang lo isi hati orang. Oh dari cakot, entahlah barangkali orang memandang awak kan? Kan dia memandang muna. Serius wala. Tinggi nak kaji, awak macam mandang mato. Tak lo mana kolbu dah. Aleh. Nama ruh Nabi Muhammad tu nama sebelum dilahirkan apa namanya? Ahmad itu nama ruh. Itu dalil mengenai ruh. Itu dalil terkuat ada nama sebelum nama fisik. Apa nama beliau? Ahmad. Itulah nama ruh. Di masa itu disebut masa azaliyah. Ruh-ruh kita sudah ada. Mereka bertawaf kepada Ahmad. Jadi yang kini lahir sebagai muslim mukmin dulu yang mendekat kepada ruh Ahmad itu. Ada yang murtad, berarti awalnya mendekat kepada ruh Ahmad, kemudian dia pergi. Ada yang jauh, kemudian dia datang mendekat, berarti murtad dulu, dia kafir dulu, lahir sebagai orang agama-agama lain, kemudian dia mendekat kepada ruh Ahmad. Jadi kejadian kini itu mengulang yang di sana. Ya. Ada yang memandang Ahmad, tapi tidak nampak Ahmad lah hebat tu. Jadi pohon. Tapi orang mengatakan itu Muhammad, itu Ahmad. Maka ketika Nabi Muhammad dilahirkan menjadi fisik, ruh-ruh yang tadi Allah kemudian gerakkan menjadi pohon, jadi batu, itu mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad. Ya. Apa salamnya? Itu yang kita sampaikan di banyak kajian. Ya Nabi, salam alaika. Jadi solawat itu bukanlah solawat yang dibuat-buat, tapi itu salawat salam yang langsung dikalamkan pepohonan, bebatuan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Semoga tahun ini kalau orang maulid sih orang baca berzanji. Amin. 20 hari 20 malam, setiap malam orang baca berzanji. Bah kira-kira lain mungkin tak 20 hari 20 malam, mulai dari malam pertama, akhir dari bulan Safar, awal Rabiul Awal mulai berjanjian. Malam kedua, malam ketiga, malam sampai puncak terakhir di pembukaan dengan kajian, di akhir dengan kajian kalau perlu ada tawajuh zikrullah. Ya. Amin ya rabbal. Nah, itu baru hidup tuh ilmu kolbunya. Kalau nak nanti jadi bazis dajjal nanti tempat kita. Berjanji lah, berjanji nak. Dah ada berjanji. Kewaji tahu. Itu bahasa orang sekolah. Kalau berubah orang sekolah. Kami jauh-jauh bahasa kami masih asli. Tapi sebab anak muda kini bahasanya lah bahasa keren gini. Dah obeh dia rumah.
Kayaknya rumah ya, Keliangan. Jadi itu dalilnya udah. Ya, itu dalil. Poin yang ketiga tadi? Salaman. Kok salawat pakai salawat. Kok pakai jiburu orang itu? Kok bati buru aja, bati busuk. Jo salawat lepeh. Tidak perlu beri-beri norak atau norak. Norak pesawat. Kelebihan tinggi salawat mereka suriga na jurang. Jo salawat selesai. Salawat apa? Salawat. Itu habis kaji. Dado le ko ado kaji buruk dalam habis. Paham? Ya. Jadi kalau salawat jurang salam mak jurang enggak usah mereka. Turang kebatinan itu. Ya. Orang kebatinan dan batinnya busuk. Ya. Angkat salam Mbak Aceh. Angkat salam. Salam itu bahasa Arab artinya melepas kebusukan di dalam hati. Allah bernama As-Salam, wa huwa al-bara'atu min kulli aibin wa aurat. Allah itu disebut As-Salam bukan selamat dari kecelakaan, bukan. As-Salam itu Allah Maha terbebas dari kebusukan, kekurangan, aib dan segala macam. Maka kalau kita bersalaman, bahasa Arabnya sufaha. Ya, bersufaha, musafaha. Itu melepaskan gurih-gurih di hati. Apa kata Nabi dalam hadis Imam Tabrani? Ma yatasafahani rajulani muslimani. Tidaklah bermusafahah dua orang muslim kecuali Allah ampunkan mereka sebelum keduanya melepaskan tangan. Jadi seharusnya kalau lah bermusafahah tidak ada mau uji kaji lagi. Seharusnya. Tapi kalau ingin mau jijo, tunggu. May ya'mal fa may ya'mal syarran yarah. Orang yang berbuat buruk akan melihat kontan sesudah itu. Ya. Guru kita Oyah Nun di Tengah. Datang orang mau uji. Ayo sakit badannya sebentar. Tapi sirnya berkata, "Qul la haula wala quwwata illa billah." Katakanlah haula wala, langsung nanti di depannya itu tumbang. Ya, itu banyak kejadian begitu. Ya. Bah, kamu coba. Ada orang belakang, Pak Lekol. Ya. Coba di belakang. Ya. Koboji habis beliau. Masuk ke perutnya jadi kentut kan. Ada beberapa orang yang kuat rohaninya, wasalamanya tegang buruk. Nah, itulah hebatnya. Tiba di badannya jadi kentut. Nah, itu ciri-cirinya. Ilmu baru ya. Maka kalau nak pandai ilmu kentut tu, jangan cuba-cuba tarik keburukan orang. Ambil lo sihir di badan orang. Kalau nak pandai membuangnya, menjadi penyakit di badan. Tu maka banyak orang mau bek sakit jantungnya. Orang mau bek sakit gulanya. Orang mau bek sakit kepala nya. Apalagi sakit dompet tipis. Alah tu, jam berapa hari? Jam 7 lewat nak? Setengah 7. Jadi itulah kira-kira Bapak Ibu, lepeh dah teragak wak. Ya. Menongah bahasa orang, itu nompek. Semoga kajian kita pada pagi ini ya. Lah, aduh surang ibu begini surangnya. Petang ngejantan aja dan mengicik nak. Apa bu? Ya. Kedua-duanya boleh ya. Dari ketek itu diajar dari guru untuk toleransi. Kini muncul ajaran intoleransi. Ya nak? Aku cek guru kita dulu, Buya Uncle Dani ya. Balansek. Kan guru kita tu sanatnya tinggi tu, silsilah kajinya. Mula mendapat dari Syekh Abdul Malik. Syekh Abdul Malik lama di Mekah. Ya, lama di Mekah.
Jadinya berguru kepada orang Mekah. Pulang-pulang orang tuh baca Sayyidina. Tak tahu kalau Mekah kini. Dulu pulang dari Al-Azhar, orang mengamalkan zikir, sudah sembahyang doa berjamaah. Kini entahlah. Bako ado Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Sayyidina. Sebab kedua-duanya ada dalam riwayat. Nabi berkalam, ana sayyidu waladi Adam wala fakhar, hadis sahih Bukhari. Aku adalah sayyid manusia. Manusia nak? Ya oleh manusia. Tak kau nak manusia leh. Ya. Maka Imam Taqiyuddin Al-Husni menulis kitab Kifayatul Ahyar dan beberapa kitab yang lain, beliau menganjurkan membaca Sayyidina. Nabi Muhammad itu berkalam, Hasan Husain adalah sayyid, penghulu surga dari kalangan pemuda. Kalau Hasan Husain cucunya sayyid, kira-kira atuaknya sayyid tak? Ya. Maka sayyid itu langsung gelar yang Nabi kalamkan tentang dirinya. Kecek kawan, aduh. Nabi itu ketika ditanya, bagaimana cara bersolat kepada engkau? Nabi mengatakan, Qulu Allahumma sholli ala Muhammad. Katakan Allahumma sholli ala Muhammad. Tak ada Sayyidina. Nabi sedang mencontohkan kalau mengerti uslub bahasa Arab, ya, ngerti tata kata bahasa Arab, kalam Nabi itu bukan melarang membaca Sayyidina. Nabi mencontohkan cara dan di situ ada banyak versi. Ya. Ada salawat Hashimiyah, Ummiyah, macam-macam salawat. Bukan berarti membatasi. Jadi kedua-duanya boleh. Membaca Allahumma sholli ala Muhammad berarti mengikuti hadis dan sementara. Membaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad mengikuti adab karena Nabi adalah sayyidnya manusia. Jadi kedua-dua boleh tak? Boleh. Nanda boleh nanda salawat. Jangan gagal fokus. Di ciri-ciri kelompok gagal fokus kurang seketik. Ada sayuk kaji stek. Da utaknya sayuk Pak Berangnya kawak. Sayuk kaji stek. Yang dipermasalahkan tu orang tak bersolawat. Denyo nanti masalahkannya orang nalah bersolawat. Awak lah baca selawat kok disalahnya. Kan dia sayuk. Sayuk tak waras sudah itu. Nyo kalau orang minum-minum dilarang beli, enak. Tuh waras itu. Orang-orang judi dilarangnya atau gagah tuh. Orang berkumpul baca kitab selawat dilarangnya. Ayo mereka kawan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Rahman ya Karim ya Kazim. Salli ala sayyidina Muhammad ya Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Penyayang. Limpahkanlah sayang Engkau kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Karim ya Azim, yang Maha Besar, yang Maha Agung, yang Maha Besar ampunannya. Ya Allah, dosa-dosa kami banyak. Dosa-dosa kami mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Zahir dan batin kami pun bermaksiat ya Allah. Tapi Engkau ampunannya lebih besar daripada semua maksiat kami ya Allah. Fabi azamatika faghfir lana. Maka dengan keagungan kebesaran ampunanmu ya Allah, izinkan kami dapat ampunanmu pagi ini ya Allah. Ya Allah, Nabimu mengatakan al-barakatu li ummati fi bukuriha. Keberkahan bagi umatku, bagi mereka yang bangun di subuh hari. Ya Allah, pilihlah kami sampai mati ya Allah. Orang-orang yang bangun di subuh hari, yang bangun menghidupkan subuh di masjid-masjidmu. Allahumma ya Allah, ij'alna wa auladana wa zurriyatina wa ahalina wa ummatal muslimin min ahli salah, min ahli zakah, min ahli jihad was saum. Ya Allah, jadikan kami umat Muhammad, keluarga yang mengikuti Nabi Muhammad, anak keturunan kami, pasangan kami, saudara-saudara kami, tetangga kami, orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Zahir ya Batin. Wahai yang mengetahui isi batin kami, kami ini lebih banyak munafiknya daripada imannya ya Allah. Maka izinkan kami ya Allah pada pagi ini mendapatkan cahaya dalam batin kami ya Allah. Ya Zahir ya Batin. Jadikan kami ya Allah umat yang bergantung kepada Engkau ya Allah, yang Maha Zahir, yang Maha Batin.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Waghfirna wa li masyayikhina waghfirna wa li walidina waghfirna wa li ummatil islamiyah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.